Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Bolehkah kami mengimbau bagi Bapak Ibu yang ada di belakang, kiranya kita bisa maju ke depan agar jemaat yang lain bisa bersama-sama mengisi yang di belakang dan kita di sini bisa mengisi depan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Semua siap beribadah pada siang hari ini, katakan amin. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah dalam surga, kami ucap syukur padamu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami saat ini mau memulai ibadah kami. Mari kiranya roh Tuhan turun memenuhi setiap umat-Mu Bapa. Tempat ini Bapa, gereja-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa agar kiranya dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan, Engkau memimpin kami Bapa. Roh Kudus tercurah ya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan ibadah kami ini Bapa tidak sama lagi Bapa ketika kami pulang Bapa. Kami diubahkan Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Bapa, kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kiranya Tuhan hadirlah Bapa di tempat ini. Bertatalah ya Tuhan Yesus, kerajaan-Mu turun ya Tuhan. Karena kami percaya ketika Allah bekerja di tempat ini, kerajaan Allah hadir di tempat ini. Kami percaya otoritas juga akan diturunkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat akan terjadi ya Tuhan Yesus. Kelepasan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi ya Tuhan Yesus. Sehingga kami yang berbeban berat Bapa boleh dibebaskan hanya oleh kuasa Yesus. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, bersepakat hati Tuhan. Engkau mengurapi Bapa setiap Bapa bangku-bangku ya Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini. Engkau memberikan mereka kemuliaan-Mu ya Tuhan. Apapun permasalahan mereka hari ini Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami percaya ada kelepasan dan jalan keluar. Ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa Bapa, mari kiranya kuasa-Mu juga membawa jiwa-jiwa dari luar ya Bapa. Dari semua mata angin, utara, timur, tenggara, selatan Bapa. Mari kiranya Bapa penuhi tempat ini Bapa dengan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, 100 jiwa akan Tuhan kirimkan ya Tuhan Yesus. Engkau akan memakai Tuhan hamba-hamba-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami siap Bapa untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu ya Tuhan bagi mereka yang belum Bapa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa Bapa melalui gereja-Mu Bapa, maka Tuhan lingkungan di sekitar sini akan diberkati. Maka Bapa semakin banyak jiwa-jiwa akan datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Bapa dari awal tengah sampai akhir ibadah ini ya Tuhan Yesus. Roh Tuhan terus bekerja. Berkati Tuhan semua pengerja-pengerja Bapa, mulai dari WL, singer, musisi ya Tuhan Yesus, aser diaken, dan juga ya Tuhan sound multimedia. Semua pengerja-Mu berada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau menjaga Tuhan pengerja-pengerja-Mu, menjaga umat-Mu ya Bapa, menjaga keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak Elisa Sinaga. Tuhan, Engkau campur tangan Bapak, Engkau turun tangan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang disampaikan hamba-Mu adalah lidah seorang murid Bapak. Dan Kau memberikan dia Bapa kuasa dan otoritas melalui firman-Mu Bapa. Semua umat-Mu di tempatnya akan diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa firman Allah yang hidup. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kiranya ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Ini doa Tuhan kami pada pagi hari ini. Bagi-Mu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang siap untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Stomotor sesi pertama. Bolehkah melambaikan tangannya tinggi? Haleluya. Ada 1, ada 2 jiwa. Sama Bapak dan Ibu pembicara kita pada siang hari ini. Haleluya, berapa banyak memuji Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu yang ladang jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu haleluya. Biarlah rohmu, curahkan kepada kiri kananmu Bapak Ibu, katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu yang ladang jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Angkatkan dan dosa yang merintah. Pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah, dengan bersemangat katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Biarlah rohmu. Anak-anak muda yang bisa meloncat bersama-sama katakan, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sudut
Mari lambaikan kedua tanganmu, katakan, bagi Dia yang memerintah, Dia yang layak terima segala pujian. Bagi Dia Yesus yang bertata surga bumi sujud menyembah. Surga bumi sujud menyembah. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya bersemangat memuji Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari pada siang hari ini kita siapkan hati, berserah kepada Tuhan Yesus. Seperti rusa yang merindukan air, begitulah hati kami ya Tuhan Yesus, merindukan akan hadirnya Engkau pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus ya Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan penuhi hati kami ya Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Betapa kami rindu, selalu hadir-Mu di hidupku. Engkau yang memulihkan jiwaku, hapuskan air mata. Mari buka kedua tanganmu, katakan, mengalirlah
setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Kau lawat hati kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah hadirat-Mu, pulihkanku, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat suaramu, mari kita sembah Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan. Oh ya kita ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita. Kita ada di tempat ini bukan dengan kepintaran kita, melainkan Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Haleluya. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan sembah kami ya Tuhan. Haleluya. Ya rabatakara labasyandara labarala. Kami percaya akan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya rabatakara labasyandara labarala. Kami percaya Tuhan Engkau yang mencurahkan Roh Kudus kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya rabatakara labasyandara labarala. Roh Kudus-Mu menyembuhkan, Roh Kudus-Mu menyucikan kami, ya Roh Kudus-Mu melepaskan kami, Roh Kudus-Mu membebaskan kami ya Tuhan Yesus. Siapakah kami ya Tuhan, jika kami hidup tanpa-Mu ya Tuhan Yesus.
Engkau di tempat malam ini. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Oh yes, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari buka kedua tanganmu, berseru kepada Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar. Kau Yesus. Haleluya. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Haleluya. Kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, inilah deklarasi Tuhan doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu. Tuhan, kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan memanjatkan perlindungan-Mu Tuhan atas keselamatan bangsa kami, negara kami, serta hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan menganugerahkan kesejahteraan Tuhan, keamanan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bagi negara kami ini ya Bapa. Sehingga Tuhan bangsa kami ini Tuhan mengalami pertumbuhan ekonomi Tuhan yang luar biasa Tuhan. Yang sehingga Tuhan membawa kesejahteraan Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia Bapa. Berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia dengan terang Tuhan yang ajaib untuk menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa Tuhan di Indonesia maupun di seluruh dunia ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk memimpin pemimpin gereja kami Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan Bapa melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga terciptalah Tuhan kerukunan dan kedamaian Bapa, sehingga terjadi Bapa unity Tuhan pada pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, sehingga
yang membawa berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika masa sulit datang, kami adalah orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Kami mampu melaluinya bersama Tuhan. Amin. Karena kami percaya Tuhan bersama kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan, kami memohonkan pertolongan dan berkat-Mu Tuhan atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan ya Bapa. Kami akan menyelesaikan Tuhan pembangunan dari 10 rumah doa Tuhan, 7 ikonik Alkitab dan chapel Bapa. Kiranya Tuhan yang turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga melalui pembangunan ini nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan Bapa. Semuanya Tuhan hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan kepada-Mu dalam nama, di atas segala nama, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi. Hanya Yesus yang layak. Hanya Kau yang layak Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Lebih lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini menjelang siang Tuhan. Betapa kami kagum dan hormat akan kehadiran Tuhan. Senantiasalah Engkau berjalan bersama dengan umat-Mu, melewati setiap kesulitan, melewati setiap pergumulan. Kami percaya ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kami. Sebab Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan. Bersama-Mu kami tidak akan kekurangan. Bawa kami ke air yang tenang, bawa kami ke rumput yang hijau. Biarlah gada dan tongkat-Mu yang membimbing dan menghibur setiap kami. Amin. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya Bapa. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang menguatkan kami. Oh ya Rabba Shanta Matakana Madamatu, bertahtalah Engkau atas penyembahan kami.
kuasa Engkau atas firman-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang berbahagia, sebab Engkau menarik kami di dalam hadirat-Mu. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bersatu Engkau dengan roh hamba-Mu saat ini. Nyatakan kebenaran dan ungkapkan semua apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, puji Tuhan. Ini pertama sekali saya ada di Sutomo Tower. Terima kasih buat para pemimpin yang ada di tempat ini yang memberi kesempatan bagi kami untuk bisa melayani. Sebab bagi kami melayani itu adalah suatu kehormatan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan selain memuji, menyembah dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, nama saya Elisa Sinaga, ya. Sudah lama kenal dengan Pak Edward. Kita sama-sama pelayanan kemarin di TOD, Tabernacle of David, dan Tuhan mempercayakan pelayanan di TOD 1, dan saya sangat bersyukur, berterima kasih juga kepada Pak Andrew. Sudah lama memang dia minta, tapi puji Tuhan ini waktunya Tuhan. Amin. Baik. Saya sudah menikah, istri saya berusiaan, kami dikaruniakan satu orang anak, namanya Timothy Sinaga, dan dia berserta dengan kita hari ini. Puji Tuhan, baik, itu tentang kami, dan sekarang kita bicara tentang Yesus. Amin. Tema bulan ini yang selalu kita dengar adalah bagaimana kita diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Nurturing through the Holy Spirit give. Tetapi pada saat ini kita akan sama-sama belajar apa sebenarnya dampak daripada karunia-karunia roh itu dalam kehidupan kita. Apa dampak daripada karunia-karunia roh itu bagi ekosistem kita. Apa dampak daripada karunia-karunia roh itu bagi orang-orang di sekitar kita. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7 dikatakan demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Garis bawah ini, untuk kepentingan bersama. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Bahwa karunia Roh Kudus adalah merupakan perwujudan daripada Allah sendiri di dalam kehidupan manusia. That's wonderful. Luar biasa. Ada pribadinya Tuhan, ada pribadinya Allah di dalam kehidupan manusia lewat karunia-karunia roh. Yang kedua, kita harus pahami bahwa karunia-karunia Roh Kudus ini bukan sesuatu yang eksklusif, yang hanya dimiliki oleh para pendeta, para pelayan Tuhan, atau orang-orang tertentu. Tetapi karunia roh ini dinyatakan untuk setiap orang. Siapapun dia, everybody, every people berhak untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus.
So, kalau kita berpikir bahwa karunia Roh Kudus ini hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa karunia Roh Kudus itu untuk setiap orang. Lalu setiap kita sudah pasti memiliki karunia roh. Nanti kita lihat sama-sama. Tetapi karunia Roh Kudus ini bukan seberapa lengkap yang Anda miliki. Ada 9 karunia Roh Kudus yang ditulis oleh Alkitab. Tetapi seberapa berpengaruhnya itu kepada orang lain. Kita kan sama-sama belajar. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, ini bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada hikmat di sana, ada pengetahuan, ada iman, menyembuhkan dan yang lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah, next tolong dibantu. Oke. What is our understanding about spiritual gift? Apa yang kita pahami, apa yang harus kita mengerti kalau kita itu memiliki karunia-karunia roh? Saya yakin dan percaya dari 9 karunia roh yang kita miliki ini, sudah pasti salah satunya kita miliki. Ada orang yang memiliki hikmat, ada orang yang memiliki pengetahuan, bahkan ada orang yang memiliki iman, ada orang yang memiliki penyembuhan atau mengadakan mukjizat. Pasti salah satu dari sini adalah kita miliki. Pertanyaannya, apakah itu aktif dalam kehidupan kita? Apakah itu bisa kita buat memiliki impact bagi orang lain? Sorry, kasih Ki aja, sorry. Apa yang menjadi hal pertama, kita harus pahami bahwa apa yang menjadi pengertian kita kalau kita memiliki karunia roh. Yang pertama adalah kita harus memiliki kasih yang tulus. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi, ingat ini, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Agar kita berguna bagi orang lain, apakah kita mengerti bahwa kita, kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, seperti inilah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tetapi hukum yang sama dengan itu, kalau kita tidak memiliki kasih kepada sesama, firman Tuhan mengatakan, saya tidak berguna. Kita sudah memiliki karunia-karunia roh dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan ini kita dengar itu lengkap. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih yang tulus, kita tidak berguna. Kalau ada yang berpikiran, if you give me, I will give you back. Itu adalah kasih transaksional. Kalau kita diberi dan kita memberi, itu wajar. Tetapi kasih yang tulus itu tidak mengharapkan balas. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pengertian kita yang harus kita pahami kalau Roh Kudus itu memiliki karunia-karunia yang punya impact dalam kehidupan kita dan kepada orang lain. Yang kedua, bahwa kita harus menempatkan Kristus Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Berapa banyak dari kehidupan orang Kristen bahwa bukan Yesus yang menjadi pusat penyembahannya. Hartanya yang menjadi pusat penyembahannya. Karirnya yang menjadi pusat penyembahannya. Atau kekayaannya yang menjadi pusat penyembahannya. Tetapi apa yang dikatakan 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan ada karunia-karunia roh di dalam kehidupan kita, hal yang paling penting adalah
menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Kita mau belajar pagi hari ini, kita mau belajar hari ini, merubah mindset kita bahwa sebenarnya hanya Yesus yang harus kita tempatkan sebagai pusat penyembahan kita. Kalau bukan Yesus yang kita tempatkan sebagai pusat dan penyembahan kita, dipertanyakan kira-kira roh mana yang memenuhi kita. Korintus sudah mencatat bahwa hanya Roh Kudus yang bisa menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tertakut. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Tapi kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Kita harus menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 20 dikatakan demikian. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini perkataan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu di bumi ini. Aku akan mengirimkan satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang dimana dia katakan di ayat 20 tadi, bahwa aku di dalam Bapa-Ku, kata Yesus, dan kamu di dalam aku, kita di dalam dia, kita di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. That's so awesome, luar biasa. Bagaimana suatu pribadi Allah, pribadi Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah benar Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita? Saya yakin dan percaya di saat engkau mengungkapkan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ada Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kehidupan kita. Tapi ingin saya garis bawahi, bahwa Roh Kudus tidak mau tinggal berdampingan di dalam tubuh manusia bersamaan dengan dosa. Tetapi kita yakin dan percaya Yesus yang sudah menggantikan kita harus tergantung di kayu salib, dan dia bayar lunas segala dosa-dosa kita. Sehingga dia berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Roh Kudus dan menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Berapa banyak gereja berkhotbah tentang motivasi, tentang berkat, tentang segala sesuatu yang mengenakkan telinga, sehingga dia lupa menceritakan Yesus adalah Juru Selamat. Dan
Saya bersuka cita gereja di mana kita beribadah ini menempatkan Yesus sebagai kepala gereja dan mendedikasikan setiap pelayanan, pujian, penyembahan, doa kita ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitulah kehidupan kita, pemahaman kita tentang karunia Roh Kudus yang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi pengertian pemahaman kita kalau kita harus berdampak di saat karunia Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Yang ketiga, kita harus membangun kesatuan hati, membangun unity. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 tadi, kita ulangi lagi, kita baca di sini dikatakan begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang, garis bawah, tiap-tiap orang, bukan hanya kepada Elisa Sinaga saja, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya senang dengan terjemahan King James Version-nya. Dalam English Version dikatakan demikian. But the manifestations of the Spirit is given to every man to profit with all. Dikatakan untuk menguntungkan semua. Jadi tidak ada mengatakan lagi aku lebih hebat. Tidak lagi mengatakan bahwa aku lebih berpengaruh atau aku lebih peduli. Apalagi yang menyatakan begini, kalau tidak ada aku, tidak akan mungkin jalan pelayanan itu. No. Tuhan mengatakan bahwa karunia roh yang kita miliki harus untuk kepentingan bersama atau menguntungkan orang lain. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus? Kesatuan hati bukan seperti ini. Saya kemarin dapat dengar cerita, ada beberapa mahasiswa, ada 6 mahasiswa. Seperti ini, Sabtu Minggu dia pergi camping. Ya kan? Kemudian di hari Seninnya mereka balik, langsung kuliah, ketemu sama profesornya. Dan waktu masuk ke kelas, ternyata ada ujian. Profesor mengatakan, kita harus ujian hari ini. Harusnya itu sudah dikatakan beberapa minggu yang lalu, tapi mereka lupa. Tapi mereka terlambat masuk, karena jalan dari luar kota. Satu orang ini mengatakan sama teman-temannya, nah, don't worry, gak usah takut. Biar saya yang jawab, yang penting kita sepakat. Wah ini hebat ini. Benar dipanggil profesor, ya masuk. Padahal udah mau lewat ini, waktu mau ujiannya. Mereka terlambat. Dia bilang, Prof, mohon maaf. Kami dari luar kota, terlambat masuk. Bolehkah kami minta minggu depan kami ujian susulan? Katanya. Kenapa kok terlambat? Iya, dari perjalanan tadi ternyata kempes ban mobil kami, katanya. Wah, profesornya ini penuh dengan iba. Oke, untuk kalian berenam minggu depan ya. Oke, mereka senang. Sampai minggu depan. Sesudah minggu depan itu jamnya dapat, profesor memanggil mereka. Oke, siap untuk ujian susulan? Siap, Prof. Oke. You di ruangan sana, you di ruangan sana, you dah. Yang 6 ini dipisah ruangan. Lalu si profesor memberikan soal. Dia bilang, hari ini soalnya cuma 1 kok. Ya, waktunya sebentar, cuma 10 menit. Silakan jawab. Masing-masing di ruangan yang sudah terpisah yang 6 orang ini, dibuka dia begini. Tahu apa yang menjadi soalnya? Soalnya adalah ban sebelah mana yang kempes minggu yang lalu, katanya. Selesailah mereka semua. Itu bukan unity. Itu bukan kesepakatan. Saya yakin dan percaya tidak ada yang sama jawaban mereka, karena mereka bohong. Tetapi unity yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada setiap kita itu harus menguntungkan setiap orang. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Oke, kita lihat tokoh Alkitab. Ini adalah kisah bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh.
Kalau kita tadi ketahui pemahaman kita tentang karunia roh, kita harus memiliki kasih yang tulus. Kita menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan kita, dan kita harus unity. Ada kisah di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-9 ini saya ceritakan saja. Bagaimana Petrus dan Yohanes masuk ke Bait Kudus saat itu, dan dia ketemu dengan salah seorang peminta-minta. Lalu peminta-minta ini melihat mereka. Dia mengharapkan sesuatu dari Petrus. Tetapi apa dikatakan Petrus kepada peminta-minta ini? Dikatakan di ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jangan kita lupa, sebelumnya Petrus ini baru turun dari upper room. Di saat dia baru diurapi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menguatkan dia. Dulunya dia penakut. Tetapi apa, sesudah dia diurapi oleh Roh Kudus dan karunia Roh Kudus ada dalam kehidupan dia, dia melihat orang yang lumpuh itu, ia digerakkan oleh belas kasihan. Tetapi apa katanya? Aku tidak memiliki emas dan perak, tapi apa yang kupunya, aku akan berikan kepadamu. Apa yang dia miliki? Karunia penyembuhan. Lalu dia bilang, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saya ingin mengatakan, karirmu macet, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bisnismu sedang macet, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah bisnismu. Kita yakin dan percaya, kalau Roh Kudus yang sama menolong Petrus, dan Roh Kudus yang sama hari ini akan menolong kita juga. Ada amin Bapak Ibu, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Saya butuh beberapa menit lagi. Waktu Petrus ketemu dengan Yesus saat itu, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihimu. Yesus mengulangi lagi, apakah engkau mengasihiku Petrus? Petrus menjawab, kalau orang Medan mungkin Petrus itu, kayak gak tahu aja kau Tuhan aku mengasihimu. Tetapi Yesus bertanya sekali lagi, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus kepada Yesus saat itu, ya, aku mengasihimu, aku pilih denganmu. Tapi yang Tuhan mau adalah aku agape kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu dia akan tidak bersama dengan Petrus. Tapi karunia Roh ditinggalkan kepada murid-muridnya, sehingga dia bertanya, walaupun aku tidak ada di sekitarmu, kau harus tetap mengasihi aku, kata Yesus. Dan Yesus yang sama juga berkata kepada kita saat ini, kita harus mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Ada amin Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan satu inspirational story. Mungkin lukisan ini setiap kita pernah melihatnya, jangan-jangan di rumah kita juga ada. Ini dilukis oleh William Holman Hunt pada 1827 sampai 1910. Suatu ketika William Holman Hunt ini melukis sesuatu lukisan ini, dia seorang Inggris. Dia menunjukkan kepada temannya. Dia bilang begini, teman-teman berikan saya masukan. Kira-kira bagaimana hasil lukisan saya ini? Temannya mengatakan, wah, that's the perfect painting. Itu adalah lukisan yang sangat luar biasa. Lalu si Holman juga datang kepada yang lain. Enggak, berikan saya kritikan. Sama jawabannya. That's a wonderful painting, Holman. That's the wonderful painting.
Tetapi ada satu orang waktu dia tunjukkan ke temannya ini. Temannya ini mengatakan begini, Holman, gak salah lukisanmu ini. Kan Yesus sedang mengetuk di depan pintu. Harusnya kan dia bisa buka. Kenapa tidak kau lukis kunci dari luar atau handle pintunya dari luar? Kan Yesus bisa membuka sendiri. Ngapain dia harus ngetuk? Dia bilang begitu. Dia bilang tidak ada yang salah dengan lukisan ini kawan. Aku mau lukiskan ini, Holman melukiskan ini. Karena cuman kita yang bisa membuka pintu hati kita dari dalam. Kalau kita tidak membuka pintu hati kita, Yesus tidak akan bisa masuk. Jadi dia bilang, setiap orang, arti daripada lukisan ini, Yesus mengetuk, tetapi yang punya otoritas untuk membuka adalah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus akan berdiam di dalam kehidupan kita. Kalau kita membuka pintu hati kita. Kalau kita membuka lebar-lebar pintu hati kita untuk karunia Roh Kudus. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita bangkit bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Yes, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya firman-Mu yang hidup sudah membebat setiap hati kami, sehingga kami memperbaharui komitmen kami untuk lebih mengenal Tuhan. Biar kami memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama kami. Biar kami menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan kami. Biar kami juga mau bersekutu dan bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Urapi firman-Mu ini bisa menguatkan setiap jemaat-Mu. Sepanjang minggu ini ada penjagaan Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa, lenyapkan segala kekhawatiran mereka Tuhan. Lenyapkan segala ketakutan mereka. Tetapi biarlah malaikat-Mu yang mendampingi setiap kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Sehingga apa yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kau berkati Bapak Pembina rohani kami yang ada di Medan, Bapak R. Bambang Yonan, yang hari ini beliau berulang tahun Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya. Dimanapun hamba-Mu ini berada dan melayani, biarlah kasih karunia Tuhan yang mengikuti pelayanan hamba-Mu ini. Demikian juga dengan gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Prayetno.
Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati istri dan anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Dan kami percayakan beliau di tangan Tuhan. Demikian juga dengan Associated Pastor, ada Pak Johnson, Pak Joshua, beserta dengan semua timnya Tuhan. Kami percayakan semua di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, para pemimpin-pemimpin di dalam jemaat ini juga Tuhan, di Sutomo Tower ini Bapak. Kami serahkan di tangan Tuhan. Biarlah gereja ini memiliki impact dan jiwa-jiwa dimenangkan dan kemuliaan turun atas daripada jemaat ini Tuhan, gereja ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati Indonesia. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Engkau berkati mulai daripada presiden sampai yang terendah. Kami percaya Tuhan, di masa kegelapan kesulitan ekonomi ini, Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Walaupun banyak yang mengalami hal-hal yang sulit, tetapi anak-anak Tuhan, Engkau akan jaga seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk di mana kota kami tinggal, kota Medan. Engkau berkati wali kota, gubernur, semuanya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Biarlah kami hidup dalam damai, aman, sejahtera di kota ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok dan muri-Mu. Biarlah berkat daripada Yerusalem mengalir dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur. Biarlah Engkau yang akan membalikkan itu 100 kali lipat, berlimpah-limpah. Dan kami percaya biarlah Tuhan yang berurusan dengan kami, sebab kami memberikan karena kami mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kita akan akhiri ibadah ini. Mari buka kedua tangan kita, arahkan pandangmu ke surga. Terimalah berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati bisnismu. Tuhanlah yang memberkati keluargamu. Tuhanlah yang memberkati anak-anakmu. Tuhanlah yang memberkati kesehatanmu. Pulanglah, terimalah yang berkat berlimpah daripada Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang memberkati hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 23 Oktober 2022. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower diadakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11.00 WIB dan sesi kedua pukul 16.00 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai ibadah ini selesai dan ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering handphone atau di silent. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi aser kami yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dan Bapak Torang. Mari bersama-sama bergabung dalam family altar yang diadakan di GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua 1 kali dalam sebulan pada hari Jumat pukul 18.30. Departemen musik membuka kesempatan bagi jemaat untuk rindu melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15.00 di ruangan ini.
Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 83722862228 atau melalui scan QR yang ada di atas kotak persembahan. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan juga dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Saat ini gereja kita dipercaya untuk ambil bagian dalam renovasi 72 gedung gereja yang rusak akibat dampak gempa di Tarutung beberapa waktu yang lalu. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, silakan mengisi amplop persembahan dengan menulis kode di atas renovasi gereja di Tarutung. Kemudian pada hari Jumat ini, gereja kita akan mengadakan KKRFA yang tanggal 28 Oktober 2022 pukul 18.30 bertempat di GBI Rumah Persembahan. Ibadah KKR ini dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak R. Bambang Nyonan. Dihimbau untuk kita di sini bisa ikut dalam ibadah tersebut. Telah dibuka khusus pemuda FA pemuda di tempat ini, diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.00 atau jam 6 sore. Di ruangan ini di lantai 4. Dihimbau bagi jemaat, kaum muda, anak-anak untuk bergabung setiap hari Jumat di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Amin. Haleluya. Yang telah melayani di sesi pertama, kiranya kita bersama-sama maju ke depan. Kita akan tutup pelayanan kita di dalam doa.